semua, perkenalkan nama saya Nila Kristayana, NIM 3121-10070, kelas A Sore Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Mikro Teaching yang diambil oleh Ibu Eti Ramanian, Magister Pendidikan. Materi yang saya ambil yaitu fabel, dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu untuk mendeskripsikan apa itu fabel dan apa saja struktur yang ada di dalam cerita fabel, serta siswa mampu untuk menceritakan kembali apa yang mereka pahami tentang video yang akan ditayangkan. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu laptop, proyektor, serta LKPD. Adapun model pembelajarannya yaitu supervisory learning dengan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin doa. Ibu, saya dapat dalam doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sambil menunggu Ibu berabsensi, tolong diperhatikan kiri kanan atas bawahnya ada sama tidak? Tidak, Ibu. Absensi terlebih dahulu ya. Ibu. Ayu, Ada, Bu. Dwi, ada Bu. Maria, Ada, Bu. Yopini, Ada, Bu. Marina, Ada, Bu. Ila, Ada, Bu. ada semua ya. Ada, Bu. Hari ini ada yang tahu nggak materi kita apa? Tidak tahu, Bu. Jadi kalian pernah nggak nonton kartun kancil? Pernah, Bu. Nah, kita akan mempelajari tentang fabel. Ada yang tahu fabel itu apa? Nah, fabel itu adalah cerita fiksi yang dimana tokoh utamanya itu adalah binatang yang memperagakan bagaimana sikap manusia seperti sombong, baik hati. Nah, bagaimana juga anak mereka itu punya pemikiran dan perasaan layaknya manusia. Selanjutnya ada unsur-unsur fabel. Nah, unsur fabel itu ada 5, yaitu ada tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Nah, tema yaitu adalah gagasan utama atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh yaitu hewan yang menjadi pelaku dalam cerita tersebut, di mana karakternya itu terlibat dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada latar. Nah, latar di sini terbagi menjadi 3, ada latar waktu, tempat, dan suasana. Contoh dari latar tempat seperti di dalam hutan, di kota, di desa. Nah, itu salah satu latar tempat. Sedangkan latar waktu itu seperti pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Dan latar suasana itu keadaan yang di mana sebuah cerita tersebut terjadi, contohnya sedih, tegang, bahagia. Nah, itu salah satu dari suasana latar yang ada dalam cerita. Selanjutnya ada alur. Alur adalah runtutan cerita yang terjadi dalam sebuah cerita fabel. Selanjutnya ada amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Nah, betul. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh si penulis dalam cerita fabel tersebut. Nah, Ibu mau kalian menonton video fabel berikut. Nanti Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Singa dan tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan yang luas.
video yang Ibu tampilkan. Nah, sebelum kita tugas kelompoknya, Ibu mau menyampaikan tentang struktur fabel yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, temanya, ada yang tahu temanya itu apa? Tema dalam cerita tersebut yaitu kebaikan dan berbalas budi, di mana tikus berbuat baik dan membalas budi kepada singa yang telah melepaskannya dari cengkramannya. Nah, tokohnya, ada yang tahu tokohnya di situ siapa-siapa? Nah, singa di situ sebagai tokoh utama yang kuat dan berkuasa. Kemudian ada tikus, yaitu tikus itu sebagai tokoh pembantu yang ukurannya kecil dan lemah, tetapi dia cerdik. Nah, ada yang tahu latarnya itu di mana? Tempatnya di hutan ya. Kalau latar waktunya siang hari. Baik. Alur cerita, ada yang tahu alur ceritanya tadi bagaimana? Alur maju. Ya, di mana dia menceritakan dari awal cerita tersebut sampai ke akhir ceritanya secara berurutan. Kemudian ada pesan moralnya. Nah, ada yang tahu pesan moralnya di situ apa? Jadi pesan moralnya itu kita jangan meremehkan mereka yang lebih dari kita. Biarpun ukuran mereka lebih kecil, mereka bisa lebih bermanfaat bagi kita. Nah, selanjutnya masuk ke tugas kelompok. Ibu akan membagikan tugas kelompok yang terdiri setiap anggotanya 2 orang. Boleh kalian tentukan sendiri. Nah, tugasnya itu kalian menceritakan kembali apa yang kalian pahami tentang dari video tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ibu. Ya. Jadi siapa yang sudah selesai boleh perwakilannya atau sesama anggotanya maju ke depan. Silakan maju yang sudah. Suatu hari, seekor singa tertidur lelap di hutan. Seekor tikus kecil tanpa sengaja melewati tubuh singa dan membangunkannya. Singa yang marah menangkap tikus itu dan hendak memakannya. Tikus kecil tersebut memohon belas kasihan dan berjanji akan membalas budi jika singa melepaskannya. Singa tertawa mendengar janji tikus yang tampak mustahil, namun akhirnya melepaskan tikus tersebut. Beberapa waktu kemudian, singa terjebak dan jaring yang dipasang oleh pemburu. Singa pun mengaum keras meminta pertolongan. Mendengar suara singa, tikus datang dengan giginya yang tajam dan menggigit jaring hingga putus, membebaskan singa dari perangkap. Singa sangat berterima kasih dan menyadari bahwa bahkan makhluk kecil pun bisa memberi bantuan yang besar. Pesan moral yang ada di cerita ini adalah kebaikan hati akan selalu mendapatkan balasan dan tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Sekian Bu. Silakan duduk. Beri aplaus untuk Joy. Nah, jawaban kalian itu sudah bagus semuanya ya. Kalian sudah menyimak apa yang ditampilkan dari video tersebut. Adapun tujuan dari video ini adalah mereka memberikan pesan bahwa kita itu jangan meremehkan orang atau benda lain yang lebih kecil, karena mereka bisa saja membantu kita pada saat susah. Nah, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan memberikan kalian tugas di rumah. Kalian mencari cerita fabel dari internet atau dari buku. Kemudian kalian menyusun sesuai dengan struktur fabel yang ada dari tema, tokoh, alur, latar, dan amanatnya. Nanti kalian bikin. Minggu depan dikumpulkan. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian berdoa kepada ketua kelas. Bilang pada satu berdoa membentuk amal dan bersedia. Ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Minggu
Ibu berdiri ya. Ibu. Selamat siang. Siang. Siang Bu.